walaupun masih ahlul kitab itu pun tidak boleh? Tidak boleh. Okay. Nabi itu melekatkan kata kafir itu kepada Quraisy. Kafir Quraisy yang dari Mekkah. Karena mereka penyembah politeisme. Kemudian yang kedua, bahwa dia telah menampakkan kebodohannya tentang istilah-istilah kafir. Atau dia pura-pura bodoh, atau memang menutup-nutupi karena proyek atau apapun saja. Bisa jadi seperti itu. Baik, saya akan jelaskan lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menjawab dan menindaklanjuti apa yang sudah dimintakan oleh netizen, sahabat, subscriber, atau siapapun kaum muslimin dimanapun berada, tentang adanya eksistensi dan apa yang menjadi sudut pandang dan juga menjadi latar belakang ungkapan Islah Bahrawi atau tudingan Islah Bahrawi terhadap adanya kata-kata kafir. Dan pelesetan-pelesetan itu tidak akan kita benarkan dan tetap kita akan counter sampai kapanpun saja dan dimanapun saja dia berada, selama apa? Selama kita masih bisa berbicara, insya Allah. Baik, saya akan lanjut menyampaikan kepada Anda tentang videonya Islah Bahrawi tentang definisi kafir sebagaimana berikut. Takfiri itu kan sebenarnya tidak muncul ujuk-ujuk, tidak muncul pada hari ini. Secara historik kita punya sejarah panjang tentang takfiri ini. Takfiri ini pada awalnya memang menyasar orang yang seagama, sesama Islam. Jadi takfir ini, mengkafirkan orang lain ini sebenarnya memang pada zaman Nabi tidak ditemukan. Jadi bahkan Nabi melarang mengatakan kafir kepada orang-orang pemeluk non-Islam di Madinah yang berakar kepada agama samawat, agama langit seperti Yahudi maupun Nasrani. Jadi mengkafirkan orang di luar agama Islam walaupun masih ahlul kitab itu pun tidak boleh? Tidak boleh. Okay. Nabi itu melekatkan kata kafir itu kepada Quraisy. Kafir Quraisy yang dari Mekkah. Karena mereka penyembah politeisme. Jadi mereka itu dianggap murtad, dianggap musyrik karena memang tidak menyembah kepada Allah. Mereka menyembahnya kepada Lata, Uzza, kepada berhala-berhala, dan mereka menganggap Tuhan itu tidak satu. Artinya ini kan pelanggaran tauhid. Dia kesimpulannya adalah menyampaikan bahwasanya orang kita jangan sedikit-sedikit mengkafirkan. Karena apa? Karena kafir itu dikatakan hanya kepada kafir Quraisy, selain itu tidak. Satu. Kemudian yang kedua, kalau boleh saya tangkap, yaitu ketika kafir itu dilabelkan kepada orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Kalau sesama agama samawi, dia mengatakan samawat, dia mengistilahkan adalah kafir itu yang tidak menyembah kepada Tuhan saja. Kalau misalkan Tuhan Trinitas, misalkan dia menyekutukan Allah, itu belum kafir. Kesimpulannya begitu. Jadi harus menyembah asnam, harus menyembah niron, atau menyembah api, atau menyembah selain Allah, itu baru dikatakan kafir menurut Islah Bahrawi. Nah, sekarang saya merasa curiga secara pribadi bagaimana dia sebagai seorang jaringan moderat, ya. Jadi kalau boleh saya tebak, moderat itu istilahnya, Islam moderat itu adalah kloningan dari Islam liberal yang dikomandani oleh siapa itu? Ulil Absar adalah, dan terus berkembang ketika dia tidak laku di masyarakat, kemudian kembali kepada Islam multikulturalisme atau apapun namanya. Nah, sekarang menjadi jaringan moderat dan lain sebagainya. Jadi intinya kurang lebih samalah, tidak ada bedanya, sama-sama ingin mengaburkan ajaran-ajaran Islam dan ingin memplesetkan semuanya sedikit demi sedikit dengan pola akal dan menawarkan juga memasarkan dengan rasionalitas. Itu adalah pola-pola yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Baik, saya akan langsung kepada tema yang kita sampaikan tadi, bahwa dia telah mengingkari adanya Al-Quran tentang istilah-istilah kafir. Kemudian yang kedua, bahwa dia telah menampakkan kebodohannya tentang istilah-istilah kafir. Atau dia pura-pura bodoh, atau memang menutup-nutupi karena proyek atau apapun saja. Bisa jadi seperti itu. Baik, saya akan jelaskan lebih detail. Saya dulu sempat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung tentang adanya hoax yang paling dahsyat itu adalah hoax yang dilakukan oleh kekuasaan. Karena tidak akan pernah terbantahkan. Dan karena dia memiliki medianya. Karena dia memiliki otoritasnya. Ketika mereka merasa terpojok, langsung main ciduk dan main tangkap. Ini adalah salah satu pernyataan dari Rocky Gerung, kalau boleh saya jabarkan semacam itu.
Jadi hari ini ketika saya melihat Islah Bahrawi ini ada di lingkungan BNPT mungkin ya, atau Densus 88 ya, dan lain sebagainya, intinya dia nebeng di dalam kekuasaan ya, jadi bisa saja dia mudah berbicara apa saja dan akan diiyakan dengan media dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai seorang Islam tidak boleh diam dengan itu semuanya. Kenapa? Karena kita punya acuan. Baik mereka punya media, baik mereka punya sarana, baik mereka punya wilayah, akan tapi kita punya Al-Quran dan Sunnah yang tidak akan pernah mampu dirubah oleh siapapun saja sampai kiamat, sampai kapanpun saja. Itulah Al-Quran. Nahnu lahafizun. Allah yang menjaga. Allah tidak akan pernah diam dan Allah terus memelihara Al-Quran. Tidak akan membiarkan siapapun merubah sedikit demi sedikit. Misalkan dengan istilah-istilah kafir semacam ini. Jadi apa kesimpulannya? Dari tujuan kenapa harus mengotak-ngatik kafir? Jadi begini, Islam liberal itu bagaimana caranya mereka mengajak berpikir, mengajak bermain akal, mengajak bahkan pada bahasa kasarnya kalau boleh saya sampaikan, yaitu menuhankan akal pada akhirnya. Jadi ketika ada sesuatu syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, namun dia tidak sepakat dengan itu semuanya, bertentangan dengan akalnya, dia tolak. Nah, penolakan terhadap nas, hadis, dan syariat itu masuk kategori menutup hati dengan kata bahasa Arabnya yaitu kufur. Menutup hatinya daripada syariah. Saya akan pertanggungjawabkan dari apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu kafarur rujulu itu bermakna lam yu'min bil wahdaniyati, kemudian awin nubuwati, kemudian awis syariati, kemudian aw bithalathatihima. Jadi orang yang dikatakan kufur itu dia tidak beriman lagi atau menolak dengan akalnya dengan apapun saja terhadap wahdaniyahnya Allah. Kemudian menolak juga terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Menolak apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sama saja dengan menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga juga menolak terhadap syariat. Misalkan contoh, sholat yang sudah jelas-jelas wajib itu dikatakan tidak wajib. Bisa jadi diganti dengan apa misalkan contoh. Nah, ini sudah keluar dan masuk dalam kata-kata atau kategori kufur. Nah, ini yang dipelesetkan. Jadi ketika orang-orang liberal itu menyampaikan kepada publik, menanamkan opini tersebut sehingga masuk kepada anchornya, kepada alam bawah sadar umat pada umumnya. Jadi mereka akan membuat satu langkah-langkah yang mudah mengkafirkan orang-orang tanpa membawa nama kafir. Artinya kata-kata kafir akan dihindari, dan kata-kata kafir ketika sudah dihapus, maka mereka akan bebas menerjemahkan agama dengan seenak perutnya sendiri. Kemudian dia akan memanfaatkan agama sesuai dengan kepentingannya sendiri, kekuasaannya sendiri, wilayahnya sendiri, dan otoritas nafsunya sendiri. Nah, ini tujuan daripada Islam liberal. Jadi yang pertama dipangkas dulu, kata-kata kafir jangan pernah ada deh. Karena ini bisa menutup jalannya mereka untuk bergerak lebih leluasa. Jadi bagi orang Islam liberal semacam dia. Jelas ya yang saya maksud? Jadi kata-kata kafir kemudian diplesetkan oleh Islah Bahrawi. Nggak ada kata kafir, kecuali itu dikhususkan kepada kafir Quraisy, yang mana itu sudah tidak ada sampai detik ini. Artinya secara tidak langsung kafir itu sudah dihapus. Kemudian kata kafir itu tidak ada kecuali kepada selain yang menyembah Allah. Jadi di sini kita hidup bersama Nasrani, Yahudi, dan lain-lain yang menyekutukan Allah dalam tauhid kita. Itu tidak boleh dikatakan kafir. Sehingga apa? Sehingga dia akan dengan leluasa bergentayangan dan meracuni akidah-akidah umat dengan pikiran-pikirannya. Itu adalah gerakan orang-orang liberal. Jelas bisa ditangkap? Jadi kalau boleh saya tegaskan lagi, ini adalah kebodohan yang luar biasa, dipoles luar biasa, atau dia memang sengaja untuk bagaimana dia mengupayakan strategi langkah-langkahnya memuluskan, yaitu serangan daripada eksistensi Islam liberal di sekitarnya yang dia pimpin. Bisa jadi seperti itu. Kalau boleh saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Jadi betul-betul kafir, betul-betul kufur orang yang mengatakan Allah itu trinitas, satu di dalam tiga atau tiga di dalam satu dan apapun namanya. Intinya wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Jadi kalau tidak mengatakan Allah itu satu, ya sudah, itu kafir. Dan di sini dijelaskan redaksinya menggunakan qad kafara.
Jadi kalau misalkan kita menggunakan qad yakfuru, itu bisa jadi bermakna kadang-kadang bisa iya, bisa tidak, ditafsir dulu atau diperinci dulu. Tapi ini Allah menggunakan redaksinya qad kafaro. Ketika qad masuk kepada fi'il madhi, itu sudah menjelaskan bahwa itu betul-betul terjadi. Kalau misalkan masuk kepada fi'il mudhari yakfuru misalkan, itu bisa jadi kadang-kadang kafir, kadang-kadang tidak. Ini tidak ada kemungkinan bahwa ketika orang yang syirik kepada Allah, meskipun bertuhan kepada Allah, tapi mensyirikkannya pada Tuhan ini, anak, ibu, dan lain sebagainya, ini dalam kategori kita sudah masuk kafir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah ini masih mau dipungkiri, mau dipreteli, mau dipleset-plesetin lagi? Tidak mungkin kan? Dan lebih jauh dari itu, sebagai tambahan, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Jadi kalau misalkan sudah diingatkan semacam ini, lalu masih saja kufur kepada Allah, lalu masih saja musyrik kepada Allah, maka apa kata Allah? La yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Mereka akan merasakan siksa yang pedih kelak di akhirat. Masya Allah. Jadi kalau misalkan ini disampaikan, bisa jadi kalau misalkan ini bukan Al-Quran, bisa jadi ini dikatakan, oh ini radikal, dikit-dikit menghakimi, oh dikit-dikit yang tahu itu cuma Allah. Ini sudah kata Allah dalam Al-Quran, bahwa mereka yang syirik, mereka yang kufur, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih kelak di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali kata Allah. Jelas. Jadi ini yang disampaikan oleh si Islah Bahrawi adalah penyesatan-penyesatan yang luar biasa masif. Misalkan ada netizen, oh tabayun, ini persoalan akidah. Ini sebagai informasi kepada Anda. Anda bisa cek bagaimana kebenarannya, bagaimana faktanya. Dan misalkan ini didengar oleh si Islah Bahrawi. Islah Bahrawi kita terbuka juga. Kita ada nomor di sini, kita identitas lengkap, alamat rumah lengkap, semuanya tidak ada yang dikaburkan. Jadi jelas. Jadi tidak perlu tabayun. Ini persoalan akidah dan sebatas informasi yang harus Anda perhatikan dan Anda harus saring, karena ini ketika menimpa terhadap diri Anda berada di kalangan atau lingkungan terjerumus kepada kekafiran, na'udzubillah, maka kehidupan Anda yang akan dipertaruhkan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini semuanya sepakat, mufassirin semuanya sepakat, tidak ada yang menafsiri kata-kata kafir dengan kata-kata kafir itu khusus Quraisy, atau kafir itu hanya yang mengatakan menyembah berhala atau menyembah api atau lain sebagainya. Kalau misalkan ada Allah di dalam dirinya, artinya agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya, itu bukan kafir. Enggak ada. Dari misalkan tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin menyampaikan, tidak seperti itu. Tafsirannya jelas, lengkap, sama dengan apa yang kita sampaikan dari tadi. Kemudian tafsir Muyassar juga di Saudi Arabia. Tafsir Al-Mukhtasar juga sempat menyampaikan seperti itu. Dan menjelaskan lebih detail lagi tentang adanya kekufuran, yaitu definisinya adalah siapa yang menyampaikan syirik atau menyekutukan Allah, sudah kafir. Kemudian tafsir Al-Wajiz dan banyak lain sebagainya, Ibnu Katsir imamnya, tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan lain sebagainya, semuanya sepakat. Lalu tiba-tiba ada Islah Bahrawi yang nggak jelas, kemudian sekolah belajar Islamnya ke Amerika, menafsiri berbeda dari para ulama-ulama yang sudah jelas, sudah masyhur. Ini kan kelucuan yang luar biasa dipertontonkan. Masya Allah. Jadi kita sampaikan kepada Anda semuanya bagaimana kita menjelaskan secara detail supaya kita terselamatkan dari penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang kelompok-kelompok Islam liberal semacam ini. Jadi sebenarnya begini deh. Sebenarnya begini, tidak ribet dan simpel saja. Jadi kalau misalkan ada orang yang sudah bertandang kepada kekuasaan, semuanya akan dirubah dengan kepentingannya sendiri. Misalkan contoh, tidak ada istilah koruptor menurut mereka, yaitu koruptor hanya mereka yang merampok uang rakyat kemudian tidak mau membagi-bagikannya kepada sesama pejabat, misalkan. Itu koruptor. Kalau misalkan mau bagi-bagi, misalkan kayak misalkan Harun Masiku umpamanya, itu bisa nggak ada masalah, hilang, nggak ketemu. Bukan nggak ada masalah, hilang nggak ketemu. Jadi tidak dihukum, aman luar biasa. Karena mungkin Harun Masiku bagi-bagi itu masuk dalam kategori non-koruptor, bukan koruptor. Jadi koruptor itu mereka yang akan dijadikan tumbal, merampok uangnya rakyat, kemudian tidak mau bagi-bagi duit. Nah, itu koruptor. Bisa jadi seperti itu. Kemudian misalkan lagi, kata-kata kafir. Kafir itu adalah mereka yang tidak mau
mendukung kekuasaan mereka. Wah, ini juga menjadi istilah tersendiri bagi mereka. Kata kafir itu siapapun yang mengangkat nama agama, kemudian menyampaikan fatwa, dan tidak mendukung kepada eksistensi dan kedudukan atau kekuasaan mereka. Itu kafir katanya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang ketiga, misalkan contoh nih, teror. Teroris itu bagi mereka adalah mereka yang tidak mau mendukung, sekali lagi, atau siapapun yang membahayakan atau mengancam kedudukan dan kekuasaan yang dimiliki oleh mereka. Ini teroris menurut mereka. Jadi bukan teroris itu membahayakan sesama manusia, tidak. Kemudian teroris kemudian dianggapnya karena mengancam adanya kedaulatan, bukan itu. Tapi teroris bagi mereka, orang yang mempunyai kekuasaan adalah teroris adalah hal yang menakutkan bagi mereka dan merasa terancam kedudukannya, dan mereka merasa takut dengan kehadirannya, bisa jadi kekuasaannya akan lepas dan copot dari genggamannya. Itulah teroris hakikatnya bagi mereka pemangku-pemangku kekuasaan. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan kepada Anda semuanya bahwa ayo betul-betul kita jernih di dalam berpikir. Anda yang umat Islam misalkan hari ini sudah mulai viral, mulai ramai tentang adanya politik identitas agama, enggak masalah. Jadi identitas kita itu penting. Kalau misalkan kita Islam, ya sudah, sampaikan kita Islam. Orang Islam memilih kemungkinan untuk pemimpinnya yaitu yang Islam, kemudian kemungkinan pemimpinnya itu yang adil, kemungkinan pemimpinnya yang sesuai syariat. Itu adalah politik identitas, karena saya Islam, identitas Islam. Yang tidak bisa kita benarkan adalah yang memilukan dan memalukan, itu adalah politik identitas. Ketika dia tidak mendapatkan dukungan, dia harus dengan berbagai macam cara pakai jilbab, asalnya tidak pakai jilbab. Kemudian dia tidak mau nanam bersama rakyat kecil, lalu dia kemudian tiba-tiba berfoto selfie-selfie nanam padi misalkan dengan rakyat kecil. Atau misalkan dia bukan Islam, tiba-tiba ketika mau pemilu dia pakai surban, masuk ke masjid, bersolawat dan lain sebagainya. Itu namanya politik identitas. Jadi identitas dijadikan politik identitas palsu yang dibuat-buat kemudian dimanfaatkan untuk meraup kekuasaan dan keuntungan semata dan menyengsarakan rakyat. Masya Allah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.